Oke, jadi ini adalah sebuah foto pemandangan landscape atau lebih tepatnya panorama yang gua ambil menggunakan lensa telefoto dari sebuah kamera HP flagship Android yaitu Google Pixel 6 Pro. Gua ambil menggunakan lensa telefoto periskop, beberapa frame dalam format RAW terus dibuat menjadi panorama. Digabunginnya pakai apa? Nanti gue ceritain. Hai semuanya, gue Fahmi dan mari kita bahas betapa pentingnya kamera telefoto pada sebuah smartphone, khususnya segmen HP flagship, dan betapa premiumnya fitur ini hingga cuma ada di beberapa lini flagship tertentu aja. Iya, mumpung lagi ngomongin HP flagship, gue izin ngasih info semenit aja. Kalau kalian nyari casing HP yang anti mainstream, apalagi suka yang tipis-tipis, nih gue punya racun. Pernah dengar gak namanya Slim Case? Tipis luar biasa, cuma 0,38 mm, kayak nggak pakai casing, tapi tetap aja ada proteksinya karena nonjol sedikit kayak di area layar dan kamera. Gue cek di websitenya untuk tipe HP yang support kebanyakan sih iPhone sama flagshipnya Samsung ya. Dan ini bahannya armor plastik. Makanya feelnya bisa dibilang semi hardcase lah. Nggak letoy tapi nggak terlalu kaku juga. Misal kalau kepentok ini aman. Kalau misal apes jatuh jarak sekitar 1 meter juga harusnya masih aman. Untuk warnanya ada yang frost white, frost black sama transparan, dan enaknya lagi dia diklaim nggak bakal jadi nguning setelah dipakai lama. Harganya nih asli 400.000, tapi pas gua bikin video ini lagi ada diskon jadi 299.000, dan dia juga ada garansinya selama 2 tahun. Yang kepo bisa langsung aja cek websitenya dan pakai kode DroidLime10 biar dapat tambahan diskon 10%. Oke, back to topic. Mari kita sedikit mundur ngelihat lagi gimana teknologi ini pertama kalinya dibuat, dipopulerkan sampai menjadi fitur yang sangat istimewa. Lensa telefoto zoom pada sebuah HP yang menggunakan metode periskop itu pertama kalinya setelah gua cari tahu itu dari Sharp 902 pada tahun 2004. Saat itu masih zamannya feature phone. Singkat cerita, telefoto periskop seperti ini terus dipopulerkan oleh Huawei melalui seri P30 Pro yang saat itu punya 5 kali optical zoom yang bisa digital zoom sampai 50 kali dengan kualitas foto yang masih oke. Terus dilanjutkan kepopulerannya melalui Samsung Galaxy S20 Ultra yang mereka namakan Space Zoom yang punya 4 kali optical zoom dan hybrid sampai 100 kali zoom. Ya seperti ini sebenarnya marketing gimmick aja sih, jarang-jarang digunakan sampai 100 kali zoom juga. Idealnya gue bilang sekali lagi dari 5 kali sampai 20 kali zoom aja. Dan sampai sekarang HP yang punya gelar real flagship sepertinya wajib memberikan lensa telefoto periskop yang punya minimal 4 kali optical zoom. Contohnya seperti ada di Pixel 6 Pro, S22 Ultra, atau Huawei P50 Pro dan beberapa HP flagship lainnya. Dan yang nggak punya lensa periskop ini berarti cuma flagship standar aja, semacam beda kasta lah karena udah terbukti kalah di sekitar 10-20 kali zoom. Balik lagi ke periskop, sebenarnya teknologi ini tuh awalnya digunakan untuk alat-alat peperangan, tentara, marinir, atau lebih tepatnya alat untuk mendukung persenjataan sampai ke kapal selamnya marinir. Dari beberapa contoh kita bisa lihat periskop tuh digunakan untuk senjata pada Perang Dunia Pertama untuk menghindari sniper. Nah, tentara tuh bisa ngumpet ya di parit-parit, di bawah parit-parit, tapi bisa tetap ngeker sama nembak. Terus makin digunakan untuk kapal perang marinir untuk mencari visual target di permukaan air. Sampai sekarang teknologi ini banyak mengalami peningkatannya sampai punya night vision bahkan ke thermal vision. Nah, balik lagi ke kamera smartphone, teknologi ini diadopsi supaya kamera smartphone itu masih punya kamera bump yang nggak terlalu besar. Kita udah pernah nih ngalamin smartphone yang punya kamera zoom tapi bumpnya itu gede banget. Contohnya ada di Samsung Galaxy Zoom waktu itu, sama kalau nggak salah satu lagi Motorola yang waktu itu tuh ada semacam add-on atau eksternal kamera zoom. Karena lensa zoom yang punya focal length yang besar itu punya ukuran yang panjang juga, jadinya bakal bikin bump kameranya makin tebal. Nah, buat mengakalinya digunakanlah metode periskop ini. Lensa zoom ditaruh di dalam posisi yang miring, terus menggunakan lensa prisma 45 derajat untuk memantulkan cahaya. Jadinya bump kamera smartphone sekarang nggak perlu besar-besar lagi. Ya basicnya sih seperti itu caranya.
Oke, sekarang gue ingin sedikit aja menampilkan foto-foto yang diambil menggunakan lensa telefoto yang pakai periskop. Ngomongin soal lensa telefoto di kebanyakan HP flagship di zaman ini tahun 2022, yang ideal ya Samsung Galaxy S22 Ultra yang punya 3 kali optikal non periskop, terus ada 10 kali optikal yang pakai periskop. Ini ibaratnya udah lengkap banget ya, setup yang paling oke. Atau kalau mau lebih smart lagi bisa lihat setup Huawei P50 Pro yang menggunakan telefoto 3,5 kali optikal tapi pakai periskop. Ini lebih dibilang menghemat ya, bisa dipakai untuk portrait mode dan bisa dipakai juga untuk zoom. Setidaknya hasil daripada 10-15 kali itu udah bagus pakai lensa periskop. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, lumayan cukup banyak HP flagship yang nggak terlalu mentingin zoom yang jauh. Contohnya kayak Apple di iPhone 13 Pro yang masih aja menggunakan telefoto 3 kali zoom non periskop. Begitu juga Oppo Find X5 Pro dan Xiaomi 12 Pro yang cuma 2 kali optical zoom aja. Nah, HP-HP flagship seperti ini ibaratnya cuma mentingin area portrait mode aja. Contoh berikutnya Pixel 6 Pro yang lebih jomplang lagi ya, karena Pixel 6 Pro ini yang punya lensa tele 4 kali periskop tapi nggak bisa digunakan buat portrait mode. Agak ngeselin sih, tapi balik lagi tergantung bagaimana masing-masing brand menjual fitur-fiturnya. Karena baik portrait mode yang menggunakan lensa tele 2 atau 3 kali zoom itu emang lebih bagus daripada cuma lensa 1 kali aja atau 2 kali zoom tapi digital. Begitu juga dengan lensa telefoto yang jauh dari 4 kali sampai 15 kali zoom dengan hasil yang bagus juga bisa memberikan feel yang baru tentang perspektif mobile fotografi. Ini mah pengalaman gue sendiri setelah gue menggunakan kamera dengan zoom yang bagus saat gue ketemu sama scene yang landscape yang harusnya gue menggunakan lensa wide atau ultra wide, gue malah asik-asik explore foto menggunakan lensa telefoto. Lebih aneh lagi, gue malah membuat foto landscape yang bisa dibilang panorama tapi menggunakan lensa telefoto. Gue ngelakuin hal ini ya karena cuma ingin memiliki foto landscape dari sebuah HP tapi yang punya definisi detail yang bagus, yang ibaratnya lebih ke mirip-mirip ke kamera profesional. Sebenarnya ini eksperimen gue aja sih. Gue menggunakan Google Pixel 6 Pro kamera bawaannya. Gue ambil beberapa frame foto secara sejajar berurutan sekitar 10 frame menggunakan format RAW. Terus gue gabungin menggunakan Adobe Lightroom di PC supaya lebih leluasa ngatur perspektifnya. Sebenarnya pakai aplikasi Android juga ada sih, namanya Bimo Stitch. Tapi gue menggunakan LR ya, dan hasilnya kalian bisa lihat di sini, bahkan sampai detail mikro kontras itu bisa ngasih informasi warna sampai hal yang paling sekecil itu. Ya balik lagi, sebenarnya ini kesenangan personal gua aja sih ya. Oke, buat kalian yang pengen tahu detailnya bisa lihat link file original yang gua upload ke album Google Foto. Berikut ini linknya. Terakhir, kalau ditanya setup kamera HP yang kayak gimana bang, yang paling oke menurut abang? Kalau gue bisa milih sih ya, gue pilih kamera utama dari Xiaomi 12S Ultra yang punya sensor 1 inci, terus ultra wide-nya dari OnePlus 9 Pro yang punya zero distortion, terus kamera 3 kalinya dari Samsung S22 series, dan telefotonya tentu aja Pixel 6 Pro yang udah oke banget. Terus kalau kamera depannya ya paling pilihannya antara iPhone sama Vivo. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Makasih banyak yang udah nontonin. Jangan lupa kasih komentar, terus kasih likes juga, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.